Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang terdiri dari saya sendiri, Said Abi Pratama, dan juga Lutfi Sugianto akan menjelaskan seputar apa itu literasi media sosial bagi remaja. Untuk info lebih lanjut, akan dilanjut oleh teman saya di samping. Geser. Apa itu literasi media sosial? Literasi media sosial sendiri dapat berarti sebuah keterampilan seseorang dalam mencari, memilah, dan juga mengaplikasikan sumber informasi di media sosial. Literasi media sosial untuk kalangan remaja dimaksudkan untuk mendidik anak remaja bertindak bijak sebagai pengguna dan juga pengakses informasi melalui media sosial. Sehingga dalam bermedia sosial mereka mampu memberikan nilai positif bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Dalam hal ini, orang tua harus menjadi ujung terdepan memberikan literasi media sosial pada anak. Contohnya, anak diajari ketika mengupload sebuah status atau gambar. Secara sederhana, literasi media sosial dijabarkan dalam 5 konsep. Yang pertama, seluruh media sosial dikonstruksi. Dalam artian, di media sosial ini banyak sekali orang yang mengunggah gambar dengan tulisan atau meme dan di dalamnya terdapat makna tersendiri. Yang kedua, ada pesan media membentuk persepsi kita akan suatu realita. Ketiga, berbeda audiens, maka berbeda pula cara memahami pesan yang sama. Yang keempat, pesan media memiliki dampak komersial, seperti informasi data diri dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir, pesan media melekatkan sudut pandang. Contohnya adalah ketika ada seseorang pengguna yang mengunggah foto liburannya, ia ingin pengguna lain tahu bahwa ia menemukan tempat yang sangat indah. Maka konsep literasi media sosial memberikan sebuah gambaran bahwa media sosial sangatlah penting dan juga sangatlah berperan dalam membentuk opini seseorang. Besarnya dampak media sosial tersebut membuat seseorang harus pintar dan juga mampu memilah dan memilih informasi mana yang merupakan fakta dan juga mana yang merupakan opini. Ada 5 cara untuk dapat meliterasi media sosial. Yang pertama, perhatian. Kedua, partisipasi. Ketiga, kolaborasi. Keempat, kesadaran jaringan. Dan yang terakhir, pemakaian secara kritis. Materi pokok pengajaran literasi media sosial mungkin saja berbeda-beda untuk setiap kajian, tapi setidaknya kita harus paham ada cara yang bisa kita lakukan untuk bermedia sosial dengan benar, yaitu pertama, berpikir sebelum melakukan post. Sebelum mengunggah suatu postingan, sebaiknya pengguna sosial media harus mengatur rencana sebelumnya apakah media sosial yang dimiliki akan digunakan untuk berhubungan dengan pengguna lain atau bentuk untuk mengumumkan suatu informasi dan meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin dilakukan dan bagaimana mengetahui post tersebut apakah akan bermanfaat atau tidak. Yang kedua, apa yang harus dipost dan kapan dapat dilakukan. Cara terbaik dalam memposting sesuatu informasi adalah melakukan dengan secara konsisten. Masyarakat perlu mengetahui seluk-beluk informasi sebelum mengunggah suatu informasi. Penekanan bahwa ketika kita mengunggah sesuatu di media sosial, pada akhirnya menjadi konsumsi publik juga diperlukan. Hal ini mengacu pada poin berpikir sebelum melakukan post. Ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya post Anda dapat ditemukan. Tujuan melakukan post adalah supaya orang lain mengerti apa yang kita sedang pikirkan atau kita rasakan. Membuat jejakan supaya suatu post dapat dipanggil kembali juga merupakan hal yang penting. Tujuan lainnya adalah menghindarkan dari melakukan post yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah peran media sosial bagi Sustainable Development Program. Media sosial telah memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan ratusan atau bahkan ribuan orang lainnya, ide, opini, produk, layanan, dan budaya di seluruh dunia. Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan terpadu dan holistik yang menyuruhkan partisipasi individu, kelompok, organisasi, publik, dan pemerintah di tingkat individu, lokal, regional, nasional, dan global. Media sosial dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan hanya dapat diwujudkan potensi penuhnya jika pengetahuan dan teknologi dibagikan secara efektif. Dan jika masyarakat termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai hal tersebut kita membutuhkan media sosial seperti Facebook,
YouTube, Instagram, dan Twitter, yang dapat dibuktikan bersama-sama bermanfaat bagi kelompok lingkungan untuk mengakses ruang pikiran pengguna. Layanan informasi dan konseling melalui forum interaktif di situs web, panggilan langsung gratis, dan jejaring sosial interaktif kemungkinan akan lebih banyak berperan lebih penting di masa depan. Di daerah pedesaan, penggunaan penuh institusi lokal dan tradisional seperti pemuda, keagamaan, dan asosiasi budaya, dan rotasi dan tabungan, lingkungan, dan kelompok kerja semuanya akan saling membantu untuk mencapai keberlangsungan program pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari literasi media sosial ini adalah media sosial ini sudah sangat melekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi juga meningkat. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang baik. Sayangnya, karena media sosial merupakan salah satu arena untuk menyebarkan informasi, maka ada banyak sekali informasi yang simpang siur. Media sosial sendiri memiliki efek yang besar dalam menggiring opini publik. Hal ini perlu diwaspadai. Masyarakat harus dapat melek informasi yang ada di media sosial supaya dapat menjadi konsumen media sosial yang kritis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.